Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang tiada henti-hentinya, senantiasa memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Allah beri kita kesehatan, Allah beri kita waktu luang, Allah beri kita kemudahan untuk beribadah kepadanya. Di antara nikmat-nikmat yang wajib kita syukuri. Kemudian nikmat yang besar, nikmat yang agung adalah nikmat bisa menuntut ilmu agama. Yang mudah-mudahan dengan ilmu agama ini dapat memacu kita atau memotivasi kita untuk beramal. Ya, untuk bersegera beramal. Memperbanyak bekal. Karena perkara umur gak ada yang tahu. Hari ini kita menyaksikan fulan meninggal dunia, fulanah meninggal dunia. Esok lusa mungkin nama kita yang akan diumumkan kalau kita meninggal dunia. Karenanya Nabi SAW berpesan di dalam hadisnya, badiru bil a'mali fitana. Bersegeralah untuk beramal sebelum datangnya masa-masa fitnah. Kaqita'il lailil muzlim, yang dimana fitnah itu seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita, samar, nggak ada yang tahu. Kata Nabi SAW menggambarkan tentang keadaan umat di akhir zaman. Kita sudah berada di akhir zaman. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Di pagi hari orang itu beriman, di sore hari dia kafir, murtad dia. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafir, atau di sore hari dia dalam keadaan beriman, wa yusbihu kafir, di pagi harinya dia kafir. Apa sebabnya jemaah? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Sebab orang mudahnya murtad atau keluar dari agamanya adalah dia jual agamanya untuk keuntungan dunia. Dia jual agamanya, dia campakkan hidayahnya, dia buang ilmunya untuk kepentingan dunia. Antum lihat, ada orang-orang yang dulunya sudah hijrah, meninggalkan perbuatan-perbuatan haram, harta-harta haram, kemudian kembali lagi. Kenapa? Karena dia tidak mau menjual dunianya untuk Allah. Itulah gambaran keadaan umat Nabi Muhammad di akhir zaman, yang dimana kalau engkau tidak bentengi diri kita dengan ilmu, maka tidak menutup kemungkinan engkau salah satu orang yang akan menjual agama engkau demi keuntungan duniamu, demi pangkat dan jabatan, demi wanita, demi harta, demi bisnis. Intinya demi duniawi, engkau tinggalkan Allah, maka itulah kehancuran yang sejati menimpa seorang muslim. Karenanya kita berusaha apa, Bu? Membekali diri kita dengan ilmu agar apa? Agar kita bisa menangkis fitnah yang akan datang di kemudian hari. Ya. Senjata seorang mukmin untuk menangkis fitnah-fitnah kehidupan adalah ilmu. Sekarang coba kita lihat saudara-saudara kita yang tidak pernah belajar ilmu agama. Hampir-hampir seperti hadis ini, dia jual agamanya untuk kepentingan dunianya.
Maka kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk mengokohkan keimanan ini sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut usia kita. Sampai Allah memisahkan ruh ini dari badan kita dan kita mati dalam keadaan Islam dan dalam keadaan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada kekasih kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umat-umatnya yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran-ajaran beliau dan menjalankan sunnah-sunnah beliau dalam keseharian kita, baik itu ibadah, dalam masalah akhlak, dalam masalah muamalah dan lain sebagainya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita, teladan kita yang harus kita contohi. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali membahas kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita sampai bab 182. Bab istihbabi tahsini sauti bil Qur'ani wa talabil qira'ati min hasani sauti wa istima'i laha. Bab tentang dianjurkan untuk memperbagus suara tatkala membaca Al-Quran dan meminta orang membaca Al-Quran untuk kita dengarkan bagi siapa saja yang suaranya bagus, yang suaranya indah. Baik. Jadi di antara adab membaca Al-Quran adalah berusaha memperindah suara kita, memperindah atau memperbagus suara kita. Dan kita akan bacakan hadis-hadis yang dinukil oleh mu'allif rahimahullah, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Beliau menukilkan beberapa hadis di sini. Itu ada orang tuanya kan? Kalau ada orang tuanya, tolong diamankan biar kajian kita berjalan dengan kondusif. Atau diarahkan main di teras juga boleh. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma'azina Allah li syai'in ma'azina li nabiyyin hasani sauti yataghanna bil Qur'ani yajharu bihi muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah mendengarkan sesuatu sebagaimana Allah mendengarkan seorang nabi yang bagus suaranya, yataghanna bil Qur'an, yang memperindah suaranya membaca Al-Qur'an atau yang melagukan Al-Qur'an, yajharu bihi, dengan suara yang jelas, dengan suara yang jelas. Hadis Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, laqad utita mizmara min mazamiri ali Daud, sesungguhnya engkau telah diberikan seruling. Seruling ini adalah bahasa kiasan. Sesungguhnya engkau telah diberikan suara yang indah. Min mazamiri ali Daud, dari seruling-serulingnya keluarga Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Wa fi riwayatin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, dalam riwayat yang lain Rasulullah berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, law ra'aitani wa ana astami'u li qira'atika bariyah, seandainya engkau melihat aku wahai Abu Musa, aku mendengarkan bacaan engkau tadi malam. Ini dua hadis.
Taib. Di dalam dua hadis ini ada dua permasalahan yang penting yang harus kita bahas. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, istihbabu tahsini sauti fi qiraatil Qur'an wa tahsini saut fi qiraatil Qur'an yang qasimu ila qismain. Disunnahkan untuk memperbagus atau memperindah suara tatkala membaca Al-Qur'an, dan memperbagus suara dalam baca Al-Qur'an ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, tahsinul ada, memperbaiki pelafalan, ya, memperbaiki pelafalan, bihaitsu yubayyinul huruf wa yukhrijuha min makharijiha hatta yabdu al-Qur'an wadihan bayyina. Ya, yang pertama adalah memperbaiki pelafalan dalam membaca Al-Qur'an, seperti menjelaskan huruf-hurufnya tatkala kita membacanya, kemudian mengeluarkan huruf-huruf itu pada makharijul huruf, pada tempat-tempat keluar huruf, sehingga Al-Quran itu terdengar jelas dan terang. Fala yudgham wa la yuhdhafu syai'an minal huruf, enggak ada huruf yang terbuang atau yang enggak terbaca. Li'ala yanqusu syai'un mimma anzalallahu ala rasulih, agar tidak mengurangi sedikit pun apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Nah, ini jamaah yang perlu kita perhatikan adalah tahsinul ada, memperbaiki pelafalan. Jadi kita itu jangan sampai ngelompat, perbaiki suara dulu, lagunya Masya Allah yang diperbaiki, tetapi pelafalannya tidak, hurufnya, makharijul hurufnya, tempat keluar hurufnya, tajwidnya nggak jelas, ini salah. Jadi tahsinus saut maksudnya memperbagus suara itu, yang pertama kali diperhatikan seorang mukmin adalah memperbaiki pelafalan. Huruf-hurufnya dibaca jelas, tempat keluar hurufnya dikeluarkan sesuai dengan tempatnya, tajwidnya jelas. Jangan sampai lagu utama tajwidnya lintang-lintang, tajwidnya jelek. Karena yang paling utama adalah bagaimana pelafalan kita terhadap huruf-huruf Al-Quran itu dibaca dengan jelas dan terang. Ya, jadi jangan diloncat Pak, Bu. Perbaiki suara dulu baru pelafalannya salah, pelafalannya dulu baru suaranya. Yang kedua, tahsinus sauti, yakni an-naghmah yuhassinu sautahu bidzalik wa kilahu amrun matlub. Ya, yang kedua baru memperbaiki suara atau nada. Ya, dan ini semuanya perkara yang diperintahkan di dalam hadis ini. Yang pertama, memperbaiki lafal bacaan. Yang kedua, memperbaiki suara tatkala membaca Al-Quran. Tetapi di dalam memperbaiki suara atau melantunkan Al-Quran dengan nada-nada atau dengan lagu-lagu, tentunya ada batasannya di dalam Islam. Yang pertama, jangan sampai yatakallaf, terbebani atau memerah wajahnya. Ini juga tidak diperkenankan. Artinya tengah-tengah saja. Antum berusaha memperbaiki suara antum tatkala membaca Al-Quran dengan nada-nada yang diperbolehkan di dalam Islam. Tidak seperti orang terbebani sampai memerah wajahnya, sampai gunnahnya itu dibaca melebihi daripada mestinya dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan antum pahami juga hadis ini memperbolehkan kita melakukan Al-Quran dengan lagu-lagu yang tidak disyariatkan, seperti yang pernah viral beberapa tahun yang belakangan. Ada yang melagamkan Al-Quran dengan lagam Jawa misalnya,
atau dengan nyanyian-nyanyian yang lain, ini jelas melanggar maksud daripada hadis ini. Ya, antum boleh memperbaiki, melantunkan Al-Quran dengan suara yang indah, tetapi jangan neko-neko, jangan keluar dari batasan Islam sampai buat ada lagam Jawa, nanti ada lagam Melayu, ada lagam Madura. Nah, baca sebagaimana mestinya, ya, baca sebagaimana mestinya, atau sesuai dengan maksud daripada tujuan hadis ini. Karena tujuan kita untuk memperindah suara agar orang-orang tatkala kita membaca Al-Quran, orang-orang bisa menikmati bacaan Al-Quran kita. Ya, dia merasa tersentuh hatinya tatkala kita membaca Al-Quran. Ini yang paling penting. Jangan sampai kita melagu-lagukan Al-Quran itu sampai membebani diri kita sendiri atau sampai memerah wajah kita misalnya. Karena tarikan tajwidnya atau yang lainnya yang dibaca panjang di luar kadarnya, itu juga ada kesalahan seperti itu. Jadi memperindah suara itu boleh, tetapi masih dalam koridor atau dalam batasan-batasan yang diperbolehkan oleh syariat. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh berlebihan. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua, ada seseorang berkata, Ustadz, bagusnya suara itu bukan pilihan kita, itu memang sudah murni pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menganugerahkan suara yang indah itu dari hamba-hamba pilihannya. Seperti Allah memberikan suara yang indah, pangkal tenggorokan yang bagus, suaranya bersih dan lain sebagainya, dan itu tidak diberikan sembarang orang. Maka kita katakan kalau alasan seperti ini iya benar. Tetapi kita harus memperbaiki atau memperbagus suara kita dengan belajar. Contoh, antum dengar merotal-merotal yang antum suka, antum mulai tiru-tiru misalnya. Karena antum suka, lagunya tidak lebay, suaranya indah, enak didengar. Ya, antum berusaha memperbaiki suara antum dengan merotal-merotal tadi. Maka kita berusaha belajar, karena ini diantara perkara yang disunnahkan tatkala membaca Al-Quran, yaitu memperindah suara. Tapi jangan lupa yang pertama tadi, membaguskan pelafalan atau cara membaca Al-Quran kita tuh, itu yang perlu kita perbaiki dulu. Huruf-hurufnya dipelajari, makharijul hurufnya dipelajari, tajwidnya dipelajari. Ini dulu yang paling penting nih. Jangan sampai ini antum nggak belajar, tiba-tiba udah belajar qori misalnya, dah belajar indah lagu-lagu gitu, dah belajar dulu yang paling penting, kemudian baru belajar bagaimana cara memperindah suara tatkala membaca Al-Quran, karena kita ingin mendapatkan semua keutamaan ini. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan maksud daripada memperbagus bacaan Al-Quran. Kemudian hadis yang kedua, kata Nabi SAW kepada Abu Musa al-Asy'ari, engkau telah diberikan seruling atau suara indah dari seruling-serulingnya Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Karenanya kemudian Nabi SAW ini berjalan bersama Aisyah radhiyallahu taala, berjalan sama istrinya di malam hari. Tatkala sampai di sebuah rumah, kemudian mereka berdua mendengarkan seorang sahabat membaca Al-Quran dengan suara yang indah, sehingga stop Rasulullah bersama istrinya. Kemudian di pagi harinya Rasulullah mengatakan, lau ra'aitani, seandainya engkau melihat aku, wa ana astami'u li qira'atikal barihah, aku mendengarkan bacaan Al-Quran engkau tadi malam. Apa jawaban
Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, "Lau alimtu annaka tastami'u atau qala tasma'u, ya Rasulullah, seandainya aku tahu, ya, kalau engkau mendengarkan bacaan aku tadi malam, la habbartuhu laka tahbira, maka niscaya aku akan menghiasi Al-Qur'an untukmu dengan suara yang indah." Di sini lagi penekanan bahwasanya tahsinu saut, memperindah tatkala membaca Al-Qur'an adalah sesuatu diperintahkan dan dianjurkan. Di sini Syekh Utsaimin rahimahullah memberikan penjelasan yang sangat bagus. Qala ulama, para ulama berkata, wa fi hadza dalilun ala anna al-insana law hassana sautahu bil Qur'ani li ajli ay yataladhdha sami wa yusarra bihi fa inna dzalika la ba'sa bihi wa la yu'addu min ar-riya. Para ulama mengatakan ini dalil bahwasanya manusia kalau memperbagus suaranya tatkala membaca Al-Qur'an, tujuannya agar orang yang mendengarkan tadi menikmati bacaan Al-Qur'annya, maka ini enggak apa-apa dan ini tidak dianggap riya. Ini tidak dianggap riya. Kenapa? Karena Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu melakukan itu. Dan beliau terang-terangan mengatakan, "Ya Rasulullah, seandainya aku tahu engkau mendengarkan bacaanku tadi malam, sungguh aku akan memperindah suaraku untuk engkau." Kalaulah sesuatu ini kemungkaran, maka Rasulullah pasti ingkar, jangan, nanti kau riya, nanti kau ini. Tapi Rasulullah tidak mengingkari itu. Ini tentunya dengan menjaga niat, karena ada orang memperindah suaranya tatkala membaca Al-Qur'an selain agar pendengar bisa menikmati bacaannya, dan dia juga bisa sum'ah, dia bisa riya dan lain sebagainya. Tentunya ini bagi orang-orang yang bisa menjaga niat. Tetapi catatan pentingnya adalah kalau ada seseorang yang memperindah suaranya membaca Al-Qur'an, maka itu tidak dianggap dari riya. Dan apalagi kita Masya Allah terhibur, sangat-sangat nikmat tatkala dia membaca Al-Qur'an, kita sangat-sangat menikmati, maka itu ingat sekali lagi bukan bagian dari riya. La yuqalu hadzal rajulu hasana sautihi hatta yatalazzaza an-nasu bi qira'atihi yakunu riya. Jangan dikatakan orang yang bagus suaranya ini sampai manusia itu menikmati bacaannya dikatakan riya. Bal hadza mimma yad'u ila istimali kalamillah. Bahkan ini termasuk mengajak manusia untuk mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, hatta yusarun nasu bihi, sampai manusia itu senang dengarnya. Walihadza yujadu ba'dun nasi idza daqa sadruhu istama'a ila qira'ati insanin hasanal qira'ah hasanal saut, wa hadhihi mutawaffiratul an fi ashratatil ba'dil qurra allazina la yatakallafuna al-qira'ah. Karenanya kalau kita lagi galau, hati kita lagi sempit, kemudian kita mendengarkan bacaan seorang qari yang bagus suaranya, yang bagus pelafalannya, dan ini sungguh banyak kita dapatkan di kaset-kaset atau di YouTube ya, rekaman-rekaman. Tentunya ini qurra atau qari yang membaca Al-Qur'an yang tidak membebani dirinya dengan lagu-lagu yang berlebihan, ya, lagu-lagu yang berlebihan. Bahkan izastamal insanu ilaihim la yakadu yaman. Kalau kita dengar rekaman bacaannya, kita nggak bosan. Itu diputar sepanjang jalan 1 jam pun nggak bosan kita. Saking kita menikmati bacaan Al-Qur'an yang dia baca, subhanallah. Kita nggak bosan dengan Al-Qur'an. Lianna kalam Allah lahu ta'sirun idza ja'a min insani hasani saut. Karena memang firman Allah itu memiliki dampak tersendiri jika datangnya dari seseorang yang indah suaranya, yang indah pelafalannya, dan tidak membosankan. Maka dari 2 hadis ini saya menyimpulkan annahu yanbaghi lil insani ay yaqra'al qur'ana ala akmali ma yumkinuhu ay yaqra'u alayhi min husni sauti wa husnil ada.
Maka selayaknya manusia membaca Al-Quran dengan cara yang sempurna, daripada membaca Al-Quran itu dari bagusnya suara, bagusnya falafalan, ya, agar kita bisa atau orang lain bisa menikmati bacaan yang kita baca. Kemudian hadis yang selanjutnya, Anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qala Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a fil 'isha'i bit-tin waz-zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu muttafaqun alaih. Dari Bara ibn Azib radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat Isya wat-tini waz-zaitun. Maka Bara ibn Azib radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih bagus suaranya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi yang menganjurkan kita untuk memperbagus suara tatkala membaca Al-Quran, beliau sendiri itu suaranya sangat indah tatkala membaca Al-Quran, dan ini dinyatakan oleh Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Wan Abi Lubabah Bashir bin Abdul Munzir radhiyallahu anhu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna, rawahu Abu Daud bi isnadin jayyid. Dari Abu Lubabah Bashir Ibni Abdul Munzir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak memperindah bacaan Al-Quran maka bukan termasuk golongan kami. Antum dengarkan hadis ini, barang siapa yang tidak memperindah bacaan Al-Quran maka bukan termasuk golongan kami. Ustaz, bagaimana suara anda ini Ustaz? Suara anda kalau baca Al-Quran hancur nih Ustaz. Apakah anda bukan bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baik, kita akan bacakan syarahnya insyaallah. Baik, hadis Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi membaca surah wat-tini waz-zaitun. Kemudian beliau mengatakan, aku enggak pernah mendengar seorang pun yang lebih bagus suaranya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua, man lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna, barang siapa yang tidak memperindah suara dalam baca Al-Quran bukan golongan kami. Qala ulama wa hadzal kalimatu laha ma'nayan. Para ulama mengatakan kalimat ini, kalimat man lam yataghanna itu artinya adalah, yang pertama, man lam yastaghni bihi an ghairihi bihaisu yatlubul huda min siwahu falaysa minna, fahadza la syakka anna man talabal huda min ghairil Qur'an adallahu Allah wal iyazu billah. Coba anak-anak diamankan. Baik. Yang pertama, maksud daripada lam yataghanna ini, siapa yang tidak memperindah suara, para ulama berbeda pendapat. Di sini ada dua pendapat. Yang pertama, dan ini juga dibahas oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah atau ulama-ulama yang lainnya tentang man lam yataghanna. Maksudnya siapa yang tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran dan mencari petunjuk daripada selain Al-Quran, maka itu bukan golongan kami. Tidak diragukan lagi bahwasannya barang siapa yang mencari petunjuk selain Al-Quran, Allah akan sesatkan dia, wal iyazubillah. Ini makna pertama atau tafsiran pertama daripada perkataan Rasulullah malam yataghanna. Malam yataghanna, barang siapa yang tidak memperindah suara, itu artinya barang siapa yang tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran, maka itu bukan golongan dari kami. Dan ini tafsir yang pertama ini banyak dipegang oleh para ulama.
Ya, banyak dipegang oleh para ulama. Maksudnya barang siapa malam yataghanna, barang siapa yang tidak memperindah suaranya, maksudnya barang siapa yang tidak mencukupkan diri dengan Al-Qur'an, maka itu bukan golongan kami. Maksudnya bukan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna yang kedua, malam yataghanna ay malam yuhassin sautahu bil Qur'ani falaysa minna, fayadullu ala annahu yanbaghi lil insani ay yuhassina sautahu bil Qur'ani wa yastaghna an bihi an ghairihi. Yang makna yang kedua adalah siapa yang tidak memperbagus suaranya atau memperindah suaranya, maka itu bukan golongan kami. Ini menunjukkan bahwasanya hendaknya manusia berusaha memperindah atau memperbagus bacaan Al-Qur'annya. Tapi kalau antum sudah usaha, namun suara antum mentok begitu aja dapatnya, ya tidak apa-apa. Ya, mentok dengan suara seraknya, mentok dengan suara falasnya, mentok dengan apa yang antum punya daripada suara antum, maka tidak jadi masalah insyaallah. Tapi makna yang pertama ini banyak dipegang oleh para ulama. Maksudnya malam yataghanna, maksudnya adalah barang siapa yang tidak mencukupkan dirinya dengan Al-Qur'an, maka bukan termasuk golongan kami. Ya, maka bukan termasuk golongan kami. Baik, bisa dipahami nih jamaah? Nanti hadis ini kalau antum nggak tahu tafsirannya kacau nanti. Nanti ada orang baca malam yataghanna bil Qur'an falaysa minna, barang siapa yang tidak memperindah baca Al-Qur'an bukan termasuk golongan kami. Diserang tuh orang-orang yang suaranya hancur itu. Maka kau bukan golongan Nabi Muhammad. Bukan. Jadi tafsirannya itu ada dua. Tafsiran pertama itu banyak dipegang oleh para ulama. Apa tafsiran pertama tadi? Siapa yang tidak mencukupkan diri dengan Al-Qur'an bukan termasuk golongan kami. Tapi hadis yang selanjutnya, Ani bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala qala lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam iqra 'alayya al-Qur'ana faqultu ya Rasulullah aqra'u 'alayka wa 'alayka unzil qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi faqara'tu 'alayhi surat an-nisa hatta ji'tu ila hadhihi al-ayah fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika 'ala haula'i shahida. Qala hasbuka al-an faltafattu ilaihi fa iza 'ainahu tazrifan muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Iqra 'alayya al-Qur'an." Wahai Abdullah bin Mas'ud, tolong bacakan Al-Qur'an untukku. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, aqra'u 'alaik?" Wahai Rasulullah, apakah aku layak membacakan Al-Quran untukmu? Wa 'alaika unzil, sedangkan Al-Quran ini diturunkan kepadamu. Ini begitulah ketawaduan seorang murid terhadap gurunya sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Nabi mengatakan, sesungguhnya aku menyukai mendengarkan Al-Quran daripada selainku. Jadi boleh Pak, antum punya orang atau punya kawan yang punya suara indah, boleh antum request coba antum baca Al-Quran untuk saya. Kadang-kala kita bisa menangis kalau mendengar orang membaca Al-Quran, karena kita bisa mentadabburinya. Faqara'tu alaihi surat An-Nisa, maka aku membaca untuk Rasulullah itu surah An-Nisa. Hatta ji'tu, sampai aku ke ayat fa kaifa idza ji'na, lalu bagaimana keadaan orang-orang kafir, idza ji'na min kulli ummatin bisyahida, ketika kami datangkan setiap umat itu seorang saksi atau seorang rasul, wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Qala, maka Rasulullah mengatakan hasbukal an, cukup ya Abdullah bin Mas'ud, cukup. Faltafattu ilaihi, kemudian aku menoleh ke arah Rasulullah.
faiza ainahu tazrifan. Rasulullah sedang menangis. Ya, Rasulullah sedang menangis. Kadangkala kita mudah mentadabburi Al-Qur'an atau merenungkan Al-Qur'an melalui bacaan-bacaan orang lain. Terlebih daripada suara-suara imam yang merdu suaranya, yang bagus suaranya, kita bisa merenungkan betapa indahnya kalamullah, betapa indahnya firman Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala tidak terasa air mata pun menetes dari pipi karena kita merenungkan betapa banyak dosa kita. Walaupun kadangkala kita nggak paham arti daripada ayat yang dibaca, tetapi karena kita ingin merenungi, kita pengen khusyuk, kita pengen fokus, terkadang air mata itu jatuh tanpa disadari. Ini dalil bahwasanya dianjurkan atau diperbolehkan bagi kita untuk meminta kepada orang lain membaca ayat Al-Qur'an untuk kita dengar. Ya, untuk kita dengar. Masih lama lah. Hadis Abdullah bin Mas'ud ini di antara hikmah kenapa kita diperbolehkan meminta untuk orang lain membaca Al-Qur'an. Di antara insan allazi yastami'u qad yakunu aqrabu ila tadabburil Qur'an minal qari. Karena manusia yang mendengarkan Al-Qur'an dari orang lain terkadang lebih dekat untuk mentadaburi dan merenungi Al-Qur'an. Fal qari tajiduhu yurakizu ala yakhtiu fil qiraah. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an, tidak semuanya ya. Sebagian qari itu kadang-kadang fokus, biar dia nggak salah. Dia fokus mikirkan ayat ini setelahnya apa, setelahnya apa, setelahnya apa. Dia fokus bagaimana dia nggak salah. Kalau yang mendengarkan dari belakang, dia fokus ayat demi ayatnya dia baca. Terlebih dihiasi dengan suara-suara yang indah, jadi betah kita itu bermakmum di belakang imam seperti itu, iya atau tidak? Walaupun bukan suatu kemutlakan atau syarat yang mutlak untuk imam itu suaranya bagus, tidak juga. Yang penting bacaan Al-Qur'annya bagus, dia kemudian hafalannya banyak, dia layak untuk menjadi imam. Tetapi ada tambahan plus di situ. Kalau dia memiliki suara yang bagus, dia membaca Al-Qur'an, dia menjadi imam, para makmumnya ini betah. Kadang-kala kita baca ayat halataka hadisul ghasyiyah. Itu kalau imam suaranya bagus, masih tenang dia, masih memaklumi ini tidak terlalu panjang. Tapi kalau imam suaranya tidak bagus, mulai berdehem-dehem, mulai tidak tenang, mulai gelisah. Ya Allah, kenapa imam yang nggak baca qul huwallahu ahad saja suaranya hancur lebur misalnya? Ya beda Pak. Imam yang memiliki suara yang indah plus tajwidnya bagus yang masya Allah, dengan imam tajwidnya bagus tapi suaranya kurang indah, maka ada nilai plusnya di situ. Ya, ada nilai plusnya di situ. Walihadza qila al-qari'u halibun wal mustami wasyaribun. Ada perumpamaan orang yang membaca itu seperti pemerah susu, sedangkan yang mendengarkan itu adalah seperti peminum, seperti orang yang minum susu. Artinya apa? Orang yang minum itulah yang mendapat faedah daripada peran susunya. Orang yang membaca ini seperti orang yang memerah susu. Siapa yang menikmati susunya? Orang lain yang dikasih sama dia. Yang meminum yang mendapatkan faedah tadi. Ya, seperti itu gambarannya. Taib. Silakan Mas. 3 menit.
Baik, selanjutnya adalah bab 183, babul hasyi ala suwarin wa ayatin makhsusatin. Bab tentang motivasi terhadap surah-surah dan ayat-ayat tertentu. Jadi secara umum Al-Quran itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Al-Quran secara keseluruhan itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Tetapi di sana ada surah-surah tertentu yang memiliki keutamaan tertentu dibandingkan surah-surah yang lainnya. Ya, dibandingkan surah-surah yang lainnya. Yang pertama, Nabi Sa'id Rafi bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala u'allimuka a'zama suratan fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjid fa akhadha bi yadi falamma aradna an nakhruja qultu ya Rasulullah innaka qulta law allimannaka a'zama suratin fil Qur'an qala alhamdulillahi rabbil alamin yas-sab'u al-masani wal Qur'anul azim allazi utituhu rawal Bukhari. Dari Sa'id Rafi ibni Al-Mu'alla radhiyallahu anhu berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku ajarkan kepada engkau satu surah yang agung di dalam Al-Quran? Qabla an takhruja minal masjid, sebelum kau keluar dari masjid. Fa akhadha bi yadi, kemudian Rasulullah mengambil tanganku. Di sini para ulama menjelaskan, antum kalau mau mengajarkan orang, antum ambil tangannya, antum pegang. Ini untuk mengakrabkan diri, biar dia itu merasa tidak tanggung, ya, canggung. Ketika kita ngajarkan dia, antum ambil tangannya, antum pegang. Ini dipraktekkan beberapa guru anak di Jamilur Rahman ataupun di STD aja, suka kalau kita tanya tuh dia ambil tangan kita. Biar kita itu nggak canggung, berdebar-debar atau apa. Kan kadang-kala seorang guru ngajarkan murid, kan murid canggung ya, karena wibawanya atau galaknya atau lain sebagainya, diambil tangan. Ini Rasulullah mempraktikkan demikian. Begitulah seorang guru, dia pandai bagaimana cara mengambil hati muridnya. Maka tatkala kami hendak keluar, aku berkata, ya Rasulullah, bukankah tadi engkau mengatakan hendak mengajarkan kepadaku surah yang agung, surah yang begitu agung dalam Al-Quran? Maka Rasulullah mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu surah Al-Fatihah. Wahya sabul masani, dia itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Karena setiap kali kita sholat, kita berusaha apa? Mengulang-ulang Al-Fatihah. Wal Qur'anul azim, dan Al-Quran yang agung ini, allazi utitu, yang diberikan kepadaku. Tapi karena sudah selesai, insyaallah kita akan bahas keutamaan surah Al-Fatihah ini di pekan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.